Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Gibrano dengan NIM F1021251072. Ini adalah jawaban untuk midterm agama Islam, di mana dosen pembimbingnya adalah Pak Urai Salam. Langsung saja. Bismillah. Untuk pertanyaan pertama, intisari akidah Islam. Nah, mungkin intisari yang pertamanya tuh, dia tuh yang awal-awalnya pasti kita harus tauhid. Itu yang paling pertama, yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, yang dimana kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid paling pertama, dan dalilnya itu, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang lain-lainnya mungkin iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab suci, dan lain-lainnya. Iman kepada rasul juga. Habis itu iman kepada qada dan qadar, dan juga iman kepada hari kiamat. Itu kayak intisari dari akidah Islam, dimana itu tuh kita juga, selain itulah kita juga belajar adab dan akhlak yang mulia. Kita taat kepada Allah, dimana itu tuh bakal menjalankan perintahnya dengan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu mungkin yang eksternal lainnya adalah jihad, dan juga jihad dakwah gitu, dimana kita bersemangat, kita mengeluarkan seluruh tenaga kita untuk mendakwahkan Islam. Dalilnya untuk dakwah Islam tuh, dia, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Itu adalah untuk jihad dan dakwah. Nah, mengapa banyak agama di dunia ini? Jujur, untuk pertanyaan itu kita bisa lihat dari beberapa kondisi di dunia ini. Banyak agama seperti agama Islam, agama Kristen ada banyak cabang, Katolik, dan berbagai macam, Buddha, Hindu. Itu tuh mungkin budaya dan tradisi. Ya, habis itu ada pemahaman dan interpretasi tentang Tuhan dan agama, perbedaan sejarah dan latar belakangnya, perbedaan kebutuhan dan tujuan spiritual. Mungkin ada satu lagi, pengaruh lalu interaksi dengan agama lain. Kayak dimana ada yang kayak dilahirkan sebagai agama tertentu, maka itulah agama yang mereka panuti gitu. Kalau pandangan saya terhadap banyaknya agama dunia ini, mungkin kita menghargai perbedaan, dan kayak kita keragaman agama tuh jangan kita terlalu menjauhkan mereka, jangan kita kayak, tapi itu kita inklusif. Kita tuh mengembangkan toleransi kita dan kerukunan kita antar umat beragama. Jadi janganlah kayak kita mengokang diri sendiri dengan kayak menjauhkan mereka, tapi berkawanlah semestinya. Itu juga akan menguatkan iman kita dan keyakinan sendiri, dimana itu berusaha untuk menjadi contoh yang baik dalam beragama lah ya. Hikmah, mungkin hikmah dibalik ketentuan jadwal sholat dan puasa. Untuk hikmah, kalau jadwal puasa dan sholat kan itu berputar waktunya lah gitu kan, dari pagi sampai malam. Nah, itu kita mengatur ritme kehidupan kita sehari-hari, meningkatkan kesadaran spiritual, dan juga menghubungkan dengan alam dan peredaran matahari, di mana itu tuh sangat hebat, sangat indah menengoknya, dan kayak itu meningkatkan kayak keingatan kita ya akan hari akhir dan kehidupan setelah kematian gitu. Nah, itu juga hikmah dari puasa dan sholat itu, waktu-waktu jadwalnya itu juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana kayak waktunya itu sangat berbeda, bagaimana matahari dan bulan itu tuh berputar
kayak mengelilingi matahari. Itu tuh kita bisa imajinasikan betapa hebatnya Allah itu dalam menciptakan sistem terstruktur ini. Bagaimana kayak, ya itulah indahnya Islam. Kayak ngomong-ngomong keindahan Islam, itu beberapa contohnya adalah pertama, ajaran tentang kasih sayang dan belas kasihan, dimana itu juga kita saat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tuh mendoakan yang baik-baik, kita kayak berempati kepada orang itu. Nah, selain itu, ajaran ada ajaran tentang keadilan dan juga kesetaraan, mana tidak ada orang yang berbeda di mata Allah. Allah itu melihat semua manusia sama rata. Yang membedakannya adalah ketakwaannya dan imannya. Juga Islam itu mengajarkan bagaimana keindahan, kebersihan, dan kesehatan. Orang-orang ada di Indonesia contohnya lah ya, ada gotong royong, kan kayak masyarakat membersihkan sama-sama, atau membersihkan masjid, membersihkan tempat-tempat umum segala macam. Dan ya itulah dia, mungkin tak ada lagi. Setelah itu sih udah aman sih. Itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan midterm agama Islam pada hari ini, pada malam ini. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.